Halo anak-anak yang belajar di rumah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, buat yang belajar di rumah, kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya. Adapun tujuan pembelajaran, setelah kalian belajar materi ini, diharapkan nantinya kalian bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya. Terus kalian bisa mengidentifikasi, mengenali, mengetahui apa-apa saja bentuk perubahan sosial budaya. Nah, materi kita, anak-anak, perubahan sosial budaya itu awalnya itu berasal dari istilah perubahan sosial dan perubahan budaya. Jadi sebelum ada perubahan sosial budaya, sebenarnya istilahnya adalah perubahan sosial dan perubahan budaya, di mana perubahan sosial itu adalah perubahan dalam masyarakat yang menyangkut nilai, norma, perilaku, atau sikap. Sedangkan perubahan budaya itu merupakan perubahan dalam unsur-unsur budaya. Nah, yang meliputi aspek mendasar, yaitu misalnya perubahan peralatan, ya kan, yang membantu manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Perubahan perlengkapan hidup yang digunakan masyarakat, mata pencaharian masyarakat, bahasa, seni, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, jadi sebelum ada istilah perubahan sosial budaya, istilah yang digunakan adalah perubahan sosial dan perubahan budaya. Nah, menurut Kingsley Davis, seorang ahli sosiologi, ternyata perubahan sosial ini merupakan bagian dari perubahan budaya, dan perubahan budaya ini berkaitan dengan perubahan sosial. Jadi perubahan sosial dan perubahan budaya ini ternyata saling berkaitan. Selain itu, istilah perubahan sosial dan perubahan budaya juga ternyata mengalami tumpang tindih, artinya hampir-hampir sama gitu, dan juga sering ditukar pakaikan. Maksudnya istilahnya itu perubahan sosial itu dibilang perubahan budaya dibilang perubahan sosial, karena itu tadi hampir-hampir sama, berkaitan. Nah, sehingga dengan adanya hal tersebut, maka kedua istilah ini, yaitu perubahan sosial dan perubahan budaya, digabung. Jadilah dia perubahan sosial budaya. Yang tadinya dua istilah digabung jadi satu, yaitu perubahan sosial budaya. Nah, apa itu perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya yaitu perubahan yang meliputi cara berpikir, berperilaku, dan alat-alat. Nah, jadi ada cara berpikir yang berubah, ada perilaku yang berubah, dan ada alat-alat yang berubah. Ya, itu adalah perubahan sosial budaya. Nah, kalian sudah tahu kan konsepnya, bagaimana terbentuknya perubahan sosial budaya, kemudian apa itu perubahan sosial budaya. Sekarang kalian amati gambar ini. Ada 3 gambar. Gambar 1.1, 1.2, 1.3. Nah, menurut kalian gambar mana yang menunjukkan perubahan cara berpikir? Ya, perubahan cara berpikir itu ditunjukkan oleh gambar 1.1. Kalian bisa lihat itu, ada gambar bakar kemenyan, ada gambar dokter. Nah, hubungannya apa? Jadi begini, dengan perubahan cara berpikir. Dulu, masyarakat, individu-individu itu sering berpikir secara magic.
magic ya, irasional, berhubungan dengan hal-hal gaib. Tapi sekarang masyarakat atau individu-individu sudah berpikir ke arah yang lebih rasional, yaitu masuk akal. Nah, contohnya kalau dulu orang melahirkan pergi ke dukun beranak. Nah, sekarang pasti lebih banyak orang pergi ke dokter kandungan spesialis. Nah, jadi ada perubahan cara berpikir dari irasional menjadi rasional. Bisa dipahami ya? Ibu kasih contoh lagi. Misalnya kalau dulu orang supaya kaya, yang nyembah pohon jengkol lah, yang nyembah apalah dia, dengan imbalan nanti bisa mendapat kekayaan. Itu kan termasuk irasional, secara gaib tidak masuk akal. Tapi sekarang orang sudah berpikir, kalau kita mau menjadi orang yang mampu ekonominya, kita harus berusaha bekerja keras. Seperti itu. Jadi ada perubahan cara berpikir ya. Oke. Nah, kemudian menurut kalian gambar mana yang menunjukkan perubahan berperilaku atau perubahan sikap? Ya, gambar 1.2, perubahan perilaku. Kalian bisa lihat gambar atasnya itu orang berkumpul sambil tertawa. Nah, gambar bawahnya itu ada orang menggunakan masker dan menjaga jarak. Jadi ada perubahan perilaku ya, diakibatkan oleh apa sekarang ini? Yang kita tahu adalah adanya pandemi, yaitu virus COVID-19. Nah, itu menyebabkan terjadinya perubahan perilaku dalam masyarakat. Yang tadinya masyarakat boleh berkumpul, ya kan? Sekarang bagaimana? Kita harus menghindari kerumunan. Nah, ada perubahan perilaku. Yang tadinya nggak perlu pakai masker, sekarang kemana-mana pakai masker. Yang tadinya kita masuk ke toko atau ke rumah makan asal masuk ja. Nah, sekarang dirubah. Sebelum masuk cuci tangan dulu. Nah, jadi ada perubahan perilaku. Itu contohnya. Nah, yang pastinya gambar 1.3 adalah perubahan alat. Yang tadinya membajak sawah itu menggunakan tenaga hewan, kerbau. Nah, seiring berkembangnya waktu terciptalah teknologi yang canggih, yaitu traktor. Jadi orang beralih dari membajak sawah dengan tenaga hewan menjadi dengan menggunakan traktor. Ya kan? Bisa mempermudah pekerjaan. Nah, itu tadi bagaimana contoh perubahan cara berpikir, cara berperilaku, dan alat-alat. Itulah yang disebut perubahan sosial budaya. Oke? Nah, sekarang kalian amati gambar 2.1, grafik bentuk perubahan sosial budaya. Kalau tadi konsepnya, pengertiannya, sekarang bentuknya. Bentuk perubahan sosial budaya ada 3. Dilihat dari waktunya, dilihat dari pengaruhnya, dan dilihat dari perencanaannya. Kalau dilihat dari waktunya, bentuk perubahan sosial budaya itu terdiri dari perubahan evolusi dan perubahan revolusi. Perubahan evolusi ini adalah perubahan yang memerlukan waktu yang lama. Sedangkan sebaliknya, perubahan revolusi hanya memerlukan waktu yang singkat atau lebih cepat. Kemudian bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya, yaitu perubahan yang berpengaruh besar serta perubahan yang berpengaruh kecil. Perubahan yang berpengaruh besar artinya perubahan ini berdampak
pada seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan perubahan yang berdampak kecil, artinya perubahan itu hanya terjadi pada sebagian kecil orang saja, atau sebagian orang yang menyukai hal-hal tersebut. Kemudian yang ketiga, bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Ada perubahan yang direncanakan, ada perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan itu perubahan yang diinginkan, perubahan yang dikehendaki. Sebaliknya, perubahan yang tidak terencana itu merupakan perubahan yang di luar jangkauan pengawasan manusia, yang terjadi begitu saja. Kok jadinya kayak gini ya? Berarti itu perubahan yang tidak direncanakan. Sudah tahu ya bentuk-bentuk perubahan sosial budaya? Oke, sekarang kalian amati nih gambar ini. Kira-kira ini termasuk bentuk perubahan apa? Ya, bentuk perubahan evolusi. Kenapa? Karena ini memakan waktu yang lama dan dilakukan secara bertahap, yaitu perubahan mata pencaharian masyarakat. Dimulai dari berburu dan meramu. Ya, meramu itu mengumpulkan makanan. Kemudian berkembang lagi menjadi bercocok tanam. Kemudian semakin maju lagi, ya, orang bekerjanya sudah ada keterampilannya, sudah bisa membuat rumah dan sebagainya, mata pencahariannya. Sampailah pada zaman sekarang, di mana mata pencaharian sangat beragam. Ada dokter, perawat, manajer, chef atau koki, dan lain sebagainya. Nah, perubahan ini memakan waktu yang cukup lama anak-anak. Kalian bisa lihat nih kan, mulai dari manusia berburu, itu sudah kita bahas di kelas 8. Berbagai zaman sudah dilewati. Dan itu secara bertahap dan memakan waktu yang lama. Sehingga ini adalah merupakan contoh perubahan evolusi. Lanjut gambar ini. Kira-kira ini perubahan apa? Ya, ini adalah perubahan revolusi, yaitu perubahan yang terjadi dalam waktu yang cepat, yaitu adanya perubahan teknologi, mulai dari penemuan mesin uap, mesin bertenaga listrik, mesin informasi, hingga mesin terintegrasi dengan jaringan internet. Nah, cepat sekali perubahan teknologi ini ya. Bahkan sekarang pekerjaan-pekerjaan pun berubah ya kan. Yang dulunya dilakukan oleh manusia sekarang dilakukan oleh teknologi. Gitu. Nah, ini terjadi dalam waktu yang cepat, termasuk perubahan revolusi. Lanjut. Nah, kira-kira ini termasuk perubahan apa? Termasuk perubahan yang pengaruhnya kecil. Nah, ini adalah gambar mode rambut serta warna rambut. Nah, jadi ini hanya berpengaruh kecil. Sebagian kecil orang saja yang melakukannya, tidak berdampak besar. Misalnya dia mau ngecat warna rambut apa? Pirang. Sebagian orang yang menyukai pirang saja kan yang mengubah rambutnya warna pirang. Model rambutnya apa? Dirubah. Jadi ini termasuk perubahan yang pengaruhnya kecil. Orang yang suka aja yang merubahnya. Oke, next. Nah, ini adalah gambar industri ponsel. Contohnya gadget. Termasuk perubahan apa nih? Perubahan yang pengaruhnya besar. Kenapa perubahan pengaruhnya besar? Ya dong, gadget tentu pengaruhnya besar sampai ke lapisan masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Orang yang mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua
sudah menggunakan gadget, mulai dari orang kota sampai orang di desa sudah menggunakan gadget dan pengaruhnya besar. Ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif. Positifnya apa? Mau orang sejauh apapun, kita tetap bisa berinteraksi. Mau dia antar pulau, ya kan, dipisahkan oleh lautan, antar benua, ya kan, kita masih tetap bisa berinteraksi. Karena apa? Karena pengaruh tadi ini, terciptanya teknologi ini, yaitu gadget gitu. Bisa juga kita sambil melihat wajah, kan, video call. Nah, pengaruh buruknya apa? Interaksi jadi berkurang, orang semakin sibuk dengan gadgetnya, ya kan, jarang berinteraksi. Mungkin juga waktunya sehari-hari dihabiskan untuk gadget, pekerjaan yang lain jadi terabaikan, ya. Jadi kalian harus bijak menggunakan gadget karena ini sangat besar pengaruhnya. Oke, next. Nah, ini adalah gambar pembangunan jalan. Kira-kira ini termasuk perubahan apa? Ya, ini adalah termasuk perubahan yang direncanakan, yang dikehendaki. Oh, kita mau buat jalan ini supaya lebih bagus. Yuk kita aspal jalannya. Sudah dikehendaki, sudah diinginkan. Maka dibangunlah jalan. Next. Kira-kira ini perubahan apa nih dengan adanya pandemi sekarang? Perubahan yang tidak direncanakan. Ya dong, perubahan yang tidak direncanakan itu contohnya adalah bencana. Seperti sekarang ini kita bencana COVID-19, pandemi, ya kan? Dimana ini dengan adanya COVID merubah. Nah, salah satunya seperti yang sudah ibu sebutkan sebelumnya. Salah satunya adalah merubah perilaku kita, ya kan? Yang tadinya kita berkerumun santai aja, ngobrol biasa aja, kan, meskipun ramai. Sekarang kita harus menghindari itu. Pakai masker, jaga jarak. Nah, jadi ada perubahan yang tidak direncanakan. Orang nggak tahu nih bakal ada COVID gitu. Nah, jadi itulah bentuk-bentuk perubahan. Nah, ini nanti ada tugas, nanti akan ibu buat di classroomnya. Nanti ibu akan bikin panduan tugasnya, ya. Nah, ini adalah kesimpulan kita pada materi kali ini. Oke anak-anak, terima kasih. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan boleh japri ibu, ya. Oke, sekian penjelasan ibu. Terima kasih sudah menonton materi ini.